Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang fikih kesehatan mental hadis keempat. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan teman-teman, ya alhamdulillah Allah ingatkan, di hadis yang ketiga, silahkan dibuka dulu. Hadis ketiga, mohon untuk direvisi. Ya. Di sini ada Anas bin Malik, itu oke, Arabnya oke. Yang direvisi adalah terjemahannya. Dari sini disebutkan dari Ibnu Abbas. Yang benar adalah dari Anas bin Malik. Silahkan semuanya direvisi. Dan ini menunjukkan bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hambanya, begitu pula dengan yang menerjemahkan, pasti ada banyak kekurangan. Sudah semuanya? Baik, semoga nanti ketika ibu-ibu mengajar ya semoga tidak keliru lagi, gitu ya. Baik, boleh dibantu Ustazah untuk dibacakan hadis keempat dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akthiru dhikra hadhihi al-lazzat al-maut فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه رواه ابن حبان في صحيح وهو في صحيح الجامع. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim. Berbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sesungguhnya tidaklah seseorang mengingat kematian di saat sempitnya kehidupan, melainkan mengingat mati akan memuaskannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam kondisi lapang, kecuali mengingat mati akan menyembuhkannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan tercantum dalam Sahih Al-Jami'. Baik, terima kasih Bun, jazakillahu khair. Semoga Allah menjadikan apa yang telah Bunda baca menjadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Ta'lim Raudhatus Salihah yang berbahagia, banyak di antara kita yang tidak suka ketika harus membahas masalah kematian. Ya, ada yang sampai begini, Ustazah, kenapa ya kalau orang baik kok cepat meninggal gitu ya? Pernah nggak ibu-ibu dengar orang kayak gitu? Ya Allah, dia tuh kok ya baik banget kok ya meninggalnya cepet gitu ya. Makanya kadang banyak di antara kita, ayo yuk kita bahas tentang kematian. Ih nggak mau lah nanti belum siap gitu ya. Apa Bu Eko?
takut mati ya, padahal mati itu sebuah kepastian gitu ya. Subhanallah. Jadi banyak di antara manusia, ya di antara kita juga yang tidak suka ketika membahas atau berbicara masalah kematian. Padahal ibu-ibu perlu diketahui bahwa ketika kita membahas, berbicara dalam satu majelis, saling mengingatkan kematian, itu merupakan ibadah. Dicatat ya. Jadi mengingat kematian itu merupakan ibadah. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama suami kita, beb, kalau aku meninggal duluan, tolong nanti jenazahku dimandikan ya. Ih, istriku nggak usah ngomong gitu Toyo, gitu kan ya? Iya nggak, biasanya gitu nggak? Atau misalnya suami kita bilang, istriku, kalau aku meninggal duluan, kamu boleh nikah lagi. Ih, jangan kayak gitu misalnya gitu ya. Kan serem kelihatannya ya. Tapi ternyata obrolan-obrolan seperti itu tuh ibadah, subhanallah. Ya, kita sih harapannya pengen diwafatkan berdua dengan suami kita bersamaan di Madinah dalam keadaan husnul khatimah, dikubur di pekuburan Baqi'. Ya, amin. Semoga Allah wafatkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, amin. Emang boleh Ustazah kita berharap begitu? Boleh. Ya, kita berdoa sama Allah. Yang tidak boleh adalah, ya Allah wafatkan aku 1 jam lagi. Itu nggak boleh. Ya, wafatkan aku 2 menit lagi. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau berharap, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan ketika kematian itu baik untukku. Nah, itu boleh. Ya, sampai-sampai para ulama membahas masalah ini, teman-teman, tentang hadis aksiru dzikrul maut. Ya, di antaranya disebutkan bahwa diperbolehkannya seseorang meminta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan terbaik. Ya, ada doa kita minta diwafatkan dalam ini. Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah hamba jikalau kehidupan itu baik untuk hamba, dan wafatkanlah hamba manakala kematian itu baik untuk hamba. Nah, itu juga boleh berdoa begitu. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ini diambil dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nuzila bihi, fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Seberapapun kondisi seseorang, teman-teman, ditimpa musibah atau sakit yang sangat parah, maka tidak diperbolehkan meminta dipercepat untuk meninggal dunia. Tapi boleh berdoa dengan doa ini. Allahumma, ayo kita bareng-bareng baca ya. Saya dulu baru ibu-ibu. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Paham artinya? Ya. Insyaallah, ya Allah hidupkanlah hamba manakala kehidupan itu baik untuk hamba, dan wafatkanlah hamba manakala wafat itu adalah yang lebih baik. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa mengingat kematian itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, dan semua perintah itu ibadah, baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini disebutkan aksiru dzikra hadhil ladzat. Aksiru dzikra hadhil ladzat, ini adalah perintah. Aksiru fi'il amr, ya, perbanyaklah. Ya, perbanyak untuk apa? Untuk mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Subhanallah. Dan teman-teman, kematian itu punya beberapa nama. Ya, di antaranya hadhimul ladzat, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Yang ada di hadis ini. Jadi hadhimul ladzat itu kematian artinya, penghancur kelezatan. Maknanya kematian. Hadhimul ladzat. Yang kedua adalah kiamat kecil.
Karena di antara tanda kiamat kecil adalah ketika seseorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Dan diutusnya Rasulullah SAW itu juga tanda-tandanya. Ya, maka ketika seseorang wafat berarti dia telah menemui kiamat kecil. Ya, kematian itu masuk dalam kategori kiamat kecil. Yang ketiga adalah al-yaqin. Diambil dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa itu al-yaqin di sini? Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ya. Dia ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kapan kita sabar ibu-ibu? Sampai ajal menjemput. Karena sabar itu adalah ibadah. Wa'bud, sembahlah Allah. Beribadalah hanya mengharap ridho Allah. Berarti sabar juga termasuk bagian dari ibadah. Menuntut ilmu sampai kapan? Sampai al-yakin, ya, sampai menjumpai kematian. Subhanallah. Kemudian yang keempat adalah al-maut. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa ibu-ibu? Pasti apa ibu-ibu? Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Subhanallah, pinter-pinter di sini ya, masya Allah. Allahumma barik. Ya Ustazah hafalnya ayat ini sama ayat Ar-Rum ayat 21. Yang wamin ayatihi gitu ya. Karena sama Rabbi habli minas solihin. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, baik, masya Allah. Nah, berarti ada berapa ibu-ibu yang sudah ditulis? 4. Yang pertama tadi apa? Hadzamul ladzat. Yang kedua, kiamat kecil. Yang ketiga, al-yaqin. Yang keempat, al-maut. Masya Allah. Sekarang kalau kita tanya Ustazah, kenapa sih kita harus meninggal dunia? Kenapa kita harus menemui kematian? Ternyata ada tujuan yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Di antaranya adalah agar kita mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Subhanallah. Jadi apa yang kita ambil dari kenikmatan dunia itu yang perlu kita pertanggungjawabkan. Maka di antara tujuan kita diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah untuk dibangkitkan kembali di hari kiamat nanti, di hari di mana kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama di mahsyar, di padang mahsyar, dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Termasuk di antaranya teman-teman, pertanyaan yang senantiasa ini saya sampaikan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? La tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah kaki kita semuanya ibu-ibu, kaki saya, kaki panjenengan bergerak kecuali ditanya 4 perkara. Apa saja? An umrihi fima afna. Usianya untuk apa? Selama ini, kata Allah, aku kasih kamu modal waktu. Dihabiskan untuk apa ya Allah? Saya habiskan waktuku untuk berzikir. Bagus. Ya Allah, saya habiskan waktuku untuk mencela tetanggaku. Gak lulus, gitu kan. Ya Allah, aku habiskan waktuku untuk menuntut ilmu. Bagus. Nih. Ya Allah, aku habiskan waktuku untuk bersosial media, nyekrol-nyekrol HP. Nggak lulus ya, kan gitu nanti ya. Jadi masalah usia berarti berkaitan dengan waktu. An umrihi fi ma'afna. Yang kedua adalah wa an syababihi. Waktu masa muda, teman-teman. Coba diingat-ingat lagi, masa muda kita ngapain ya zaman dulu ya? Ngapain tuh? Kira-kira ngapain nih, Bib? Ada yang ingat nggak masa mudanya ngapain? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, belajar dan ngaji ya, Masya Allah lulus. Tapi kalau ada yang bilang, ya Allah, masa mudaku aku jalan sama bebek, gitu ya. Tapi yang belum halal, nggak lulus, gitu kan ya. Tapi ya Allah, saya sudah bertaubat ya Allah, gitu ya. Ya, sebelum engkau mencabut nyawaku, saya sudah bertaubat ya Allah. Akhirnya saya menikah dengan laki-laki lain, gitu kan ya. Kata Allah, yaudah kalau bertobat lulus, kan gitu. Ya, alhamdulillah. Kan yang namanya amal soleh itu dilihat dari akhirnya ibu-ibu. Ya,
Kalau masa mudanya pernah dihabiskan untuk maksiat, kemudian Allah masih memberikan kepada seseorang itu nikmat untuk bertobat, sudah alhamdulillah. Tapi yang lebih ngeri kalau lagi pacaran tiba-tiba malaikat maut datang. Itu kan yang paling mengerikan. Lagi makan riba, lagi pakai riba, ternyata malaikat maut datang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya tobat itu nggak bisa ditunda, karena kematian juga tidak bisa ditunda. Baik, yang kedua, tujuan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa artinya? Dan tetap kekal wajahnya Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kalau ada yang tanya, Ustazah, yang Allah punya wajah? Punya. Tapi kita tidak boleh membayangkan bagaimana wajahnya Allah, karena akal kita nggak sampai. Ya. Tambah pusing, jadi tambah mentalnya nggak sehat. Ya, jadi kita yakini apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Allah punya wajah, kita yakini. Oh, Allah punya wajah. Allah punya tangan. Oke, kita yakini Allah punya tangan. Tapi seberapa tangannya Allah, seberapa wajahnya Allah, kita tidak boleh berpikir sampai ke sana. Gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Ya, setiap yang ada di muka bumi ini binasa. Semuanya akan meninggal dunia. Tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, ya, sebagaimana kita tahu bahwa di antara tujuan kematian adalah di antaranya agar kita bisa berhenti dari kejahatan-kejahatan dunia, agar seseorang yang sedang bermaksiat kepada Allah berhenti untuk menyakiti orang lain, ya. Bahkan orang-orang saleh, ya, yang ketika hidup di dunia kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi hari istirahatnya, ya. Kan ada tuh doanya kayaknya saya sudah pernah ngasih deh ke ibu-ibu. Doanya apa? Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirata allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Apa itu artinya? Waj'alil mauta, ya Allah jadikanlah kematian raha, istirahat, ya, min kulli syarr, dari berbagai macam kejahatan. Ada di dunia orang yang didolimi, teman-teman. Ya, tiap hari didolimi oleh tetangganya, tiap hari didolimi oleh suaminya, tiap hari didolimi oleh teman-temannya. Berarti itu kan kejahatan. Kemudian setelah Allah wafatkan, dia selesai istirahat. Ya. Bahkan saya pernah mendengar salah satu khutbah Imam Masjidil Haram, Syekh Saleh Humaid. Syekh Humaid mengatakan bahwa subhanallah, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang syahid, misalnya ya, teman-teman kita, saudari-saudari kita yang ada di Gaza, ketika Allah Azza wa Jalla berikan mereka kesyahidan, maka artinya mereka sedang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istirahat dari lelahnya, penatnya dunia. Karena memang dunia ini sifatnya melelahkan. Berarti ketika kita diwafatkan oleh Allah, artinya kita sedang beristirahat dari berbagai macam bentuk kejahatan. Apalagi kalau ada orang jahat di sana, berarti di antara tujuan kematian adalah untuk memberhentikan kejahatan yang dilakukannya. Kan kalau ada orang jahat meninggal dunia, biasanya orang lain bilang apa? Kata Bu Eko, alhamdulillah. Gak boleh bilang innalillahi dulu. Kan meninggal ya. Ada orang saudari kita sesama muslim, ya, dia jahat ke kita, kita bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus setelah itu bilang alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Nah, dari kemarin banyak yang tersakiti oleh dia karena lisannya, gitu ya. Dan ibu-ibu tetap ya, sejahat-jahatnya saudara kita sesama muslim itu saudara kita, maka doakanlah dengan doa-doa kebaikan, gitu kan ya. Dan itulah hati yang selamat. Masya Allah, hati yang bening itu yang mampu mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya.
Subhanallah. Dan tidak semua di antara kita yang bisa melakukan hal tersebut. Jikalau ada di antara teman-teman yang bisa mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang selama ini jahat kepadanya, yang selama ini zalim kepadanya, maka wallahi itu pertanda hatinya bening, hatinya sehat, hatinya bersih. Masya Allah. Kenapa? Karena hati yang kotor tidak akan mampu untuk melakukan demikian. Gitu ya. Baik. Dan sifat dari kematian ini teman-teman tidak ada yang bisa lari satupun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surat apa itu? Surat An-Nisa. Ya, nanti dicari. Ayatnya wallahu taala dicari ya. Aina ma takunu yudrikkumul maut, di mana saja kalian berada, di mana saja kita berada, maka kematian pasti akan mendatangi kita. Ya, kendati pun kita berada di benteng yang kokoh. Ya, nggak ada satupun dari kita yang bisa lari dari kematian. Maka dari itu teman-teman, mumpung masih bisa berdoa kepada Allah, ya, mintalah tempat terbaik ketika Allah wafatkan kita dan keadaan yang terbaik. Ya, keadaan yang terbaik. Subhanallah teman-teman. Di antara doanya Umar itu minta diwafatkan di kota Madinah. Padahal Umar itu Masya Allah ya, seseorang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kalaupun diwafatkan di mana saja insya Allah baik bagi Umar. Tapi Umar pengen yang terbaik. Apa doanya Umar? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyik. Ya Allah, berikanlah kepadaku rizki untuk mendapatkan kesyahidan, ya. Dan wafatkanlah hamba di kota nabimu, yaitu di kota Madinah. Jadi bolehkah Ustazah kita meminta untuk diwafatkan di kota Madinah? Boleh. Kenapa? Karena di sana ada fadilah, di sana ada keutamaan. Barang siapa yang Allah wafatkan di kota Madinah dalam keadaan beriman, maka ia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau saya tanya kepada teman-teman di sini, siapa yang pengen mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Berarti PR, tulis PR-nya. PR. Minta berdoa sama Allah. Ya Allah, doanya ya seperti doanya Umar, wafatkanlah kami di kota nabimu, yaitu kota Madinah, dan berikanlah kesyahidan untuk kami. Atau kalau dalam bahasa Arabnya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi nabiyyi. Oke. Dan ajal atau kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Ya. Apa kata Allah ibu-ibu? Kata Allah, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kan gitu kan? Kalau datang kematian, maka tidak ada yang bisa memundurkan atau memajukan. Sudah tank waktunya, ya sudah habis. Ya check out sudah semua dari dunia. Dan ini pesan untuk diri saya teman-teman. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika kita ada niat untuk bermaksiat kepada Allah, maka cara paling mudah untuk menahan kita bermaksiat adalah ingat dengan kematian. Jangan-jangan kalau saya sedang bermaksiat tiba-tiba malaikat datang. Itu cara paling mudah untuk menahan maksiat. Ya. Jangan-jangan pas saya lagi apa Bu? Ibu-ibu lagi apa nih biasanya? Lagi marah-marah ke suami, tiba-tiba malaikat maut datang. Ya, jangan-jangan pas apa ibu-ibu nih? Pas lagi jualan, ngurangin timbangan gitu ya. Pas malaikat maut datang. Nah, apalagi ibu-ibu nih yang biasa ibu-ibu nih maksiatnya apa nih misalnya? Suudzon. Jangan-jangan pas hatinya lagi suudzon ke bestinya gitu ya. Tiba-tiba malaikat maut datang. Pas lagi ngomongin orang, naudzubillah min dzalik. Tiba-tiba malaikat maut datang. Itu kan yang paling mengerikan. Maka dari itu kita harus ingat bahwa kematian itu kapan saja bisa datang. Dan kematian itu tidak harus menunggu sakit, ibu-ibu. Banyak ya di antara hamba-hamba Allah yang diwafatkan tanpa sakit terlebih dahulu. Ya. Beberapa pekan yang lalu kan saya pernah menjelaskan, ibu-ibu pernah menginfokan ada jamaah dari Majelis Taklim Minggu Kelapa Gading yang wafat setelah menuntut ilmu, belum sampai rumah dan dalam keadaan sehat bugar, Masya Allah, Allahumma barik. Ya.
Dan itu terjadi. Ada nggak tukang beca yang nggak sakit tiba-tiba meninggal dunia? Ada. Ada nggak orang yang tidur nggak dibangunkan lagi sama Allah? Ada. Saya dan teman-teman semuanya, kita itu paham materi itu. Teori itu paham. Ya. Tapi kadang lalai. Gimana Bu? Jadi kalau berbicara masalah sabar, masalah kematian, saya kira panjenengan sudah lulus semuanya. Ya, ini hanya sebagai pengingat saja untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Ya, dengan kita mengingat kematian, dengan kita belajar kembali, maka mudah-mudahan amal ibadah kita lebih baik lagi kualitasnya. Kenapa? Karena kita masih diberikan jatah waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah saldo-saldo kebaikan. Dan kehidupan ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh saudara-saudara kita yang sudah berada di kubur. Mereka pengen dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Tapi sungguh itu tidak akan terjadi. Ya, kenapa? Karena alamnya sudah berbeda. Dan subhanallah ibu-ibu, ya, yang namanya kehidupan itu sebentar saja. Ya, sekalinya kita menutup untuk tidak melakukan amal solih, maka kesempatan itu hilang. Sekalinya kita melakukan maksiat, maka kita akan kecanduan. Subhanallah. Jadi makanya Masya Allah di antara hiburan kita itu ibu-ibu tadabbur Al-Quran. Ya, mentadabburi Al-Quran. Dan itu di antara cara untuk melembutkan hati kita. Ya, di antara cara agar kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Rasulullah mengatakan bahwa ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa sebenarnya orang-orang yang cerdas? Kata Rasulullah, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Subhanallah ibu-ibu, orang kalau banyak mengingat hari kematian, kemudian berbekal untuk hari setelahnya, itu dia sudah disibukkan oleh Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dan kalau kita disibukkan dengan berbagai macam ketaatan, maka nggak ada waktu lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Kan hanya begitu aja di dunia itu. Apalagi kalau perempuan. Gini, laki-laki kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, maka syahwatnya yang akan menyibukkannya. Perempuan kalau tidak disibukkan dengan ilmu, tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka perasaannya yang lebih dominan. Nah, jadi itu udah kunci ibu-ibu. Kalau ada teman-teman punya bestinya suka baperan gitu ya. Baper ini kan sifatnya fitrahnya wanita, tapi kalau baperan itu yang nggak boleh. Ya, lebih ke orang kalau yang baperan tuh terkadang ibu-ibu orang baperan ya, selalu dia itu suuzon kepada orang gitu ya. Itu biasanya lambat laun fisiknya nggak sehat. Ya. Dan biasanya pikiran suuzon, pikiran baperan itu karena adanya waktu luang. Adanya kesempatan untuk berpikir. Coba kalau ibu-ibu dari pagi ya sudah sibuk, Masya Allah, Allahumma barik ya. Pagi bangun tidur sudah mulai Masya Allah menghafal Al-Quran. Di waktu subuh, sholat subuh, kemudian dzikir, nyiapin sarapan, ngantar anak sekolah, datang ke majlis taklim, pulang qailulah ya, atau sholat duhur dulu nyiapin makanan, baru ba'da duhur qailulah, ba'da asar menemani anak-anak belajar sampai malam, sudah nggak ada lagi waktu untuk nongki-nongki bersama besti. Udah habis waktunya ya. Kenapa? Karena sibuk dengan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau misalnya ada orang ya bingung, nggak ngapa-ngapain dari pagi, yang ada pengennya ngobrol sama tetangga. Nah, maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita sibukkan diri kita masing-masing untuk menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Orang kita kalau pas mudik, ibu-ibu ingat nggak terakhir mudik? Kapan terakhir mudik? Oh, Lebaran, oke. Jauh, berarti udah berapa bulan? Mana Cilacap? Cilacapnya pun di? Jauh. Saya Cilacapnya kalau mudik belakang RSUD, Bu. Kota. Oh, dulu di situ. Masya Allah. Nah, ibu-ibu kalau kita mau mudik, persiapannya berapa hari itu? Jauh. Hah? Jenengan mudiknya kemana? Mukrota. Hah? Ngawi, masih Jawa. Bu Lisa mudiknya ke Bangka. Nah, yang pada mudik keluar Jawa itu mikir mesti yang nggak ada di sana apa ya, terasi di bawah gitu kan. Ya nggak boleh sah. Apalah di bawah ya kan. Yang ada di Jawa nggak ada di sana, mesti apa yang dibawa?
daun jeruk purut dibawa. Yang nggak ada di sana, yang nggak bisa. Kalau mau mudik itu kan, orang kita kalau ibu-ibu kalau mau umroh, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk berangkat umroh. Amin. Kita itu mikir, ibu-ibu tuh mikir sampai kecap dibawa loh. Saestu, sambel renteng itu orang Indonesia itu pasti bawa. Ya, sampai kalau pas mau pulang ibu-ibu tuh bingung. Siapa nih yang mau bawa sambel? Siapa yang mau sambel? Lah kok di ini Bu baru dikeluarin. Loh bawanya banyak ya, setengah koper sendiri. Masya Allah. Bawa sambel ya. Masya Allah. Sampai sambel aja dibawa. Subhanallah. Nih, untuk ya keperluan mudik saja kita beberesnya jauh-jauh hari. Dan itu udah jelas tanggalnya kan biasanya kan. Ya tanggal ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Raudhatus Sholihah. Masya Allah. Umroh bareng tanggal 26 Desember. Masya Allah. Semuanya ya Masya Allah. Ya amin. Kan ada yang mengamini malaikatnya. Nanti Masya Allah ya persiapannya dari mulai November. Kan udah pasti tuh 26 Desember insya Allah. November Ummu Qurrata kemana? Lagi packing Ustazah. Masya Allah. Ya packingnya nggak beres-beres. Apalagi kalau saya pernah ketemu sama seseorang yang kalau packing untuk umroh itu udah beres Nah, ternyata ada yang sama ya. Itu sampai berapa kali itu? Nah, itu persiapan untuk umroh, persiapan untuk mudik. Bagaimana persiapan untuk kematian? Subhanallah, ini nasihat untuk diri saya. Wallahi ini nasihat untuk diri saya. Dan tidaklah saya menyampaikan ini kecuali rasa sayang saya kepada ibu-ibu semuanya. Mari kita berbekal. Apakah bekal kita sudah cukup? Atau bekal kita masih kurang banyak? Kalau jawabannya masih kurang banyak, mari kita berbekal. Dan di antara bekal yang terbaik adalah taqwa. Fa inna khairuz zadi taqwa. Ya, di antara bekal terbaik adalah taqwa. Dan kita sudah paham takwa itu apa ibu-ibu? Ya, murojaah, mukrota yang sering hadir, takwa. Ya, Bu Eko menjalankan perintah Allah. Sebentar, sabar. Bu Eko lagi jawab. Menjalani perintah Allah. Baru 2. Semuanya ada 6 poin. Menjalankan perintah Allah. Poin pertama. Poin kedua dengan ilmu. Poin ketiga mengharap pahala. Poin keempat menjauhi larangan Allah. Poin kelima dengan ilmu. Poin keenam adanya rasa takut dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, namanya ilmu itu diulang-ulang biar semakin mantap. Ya, jadi Bu Eko ada berapa poin Bu Eko? Takwa Bu Eko 6. Yang pertama, ayo ibu siapa ya? Gantian jawabnya. Ibu yang paling depan, sampingnya Mbak Ola nih. Ayo Bu, yang pertama. Sebentar Ummu Qurrata. 1 Bu. Pintar menjalankan perintah Allah. Masya Allah, Allahumma barik. Mbak yang pakai nun sewu kerudung pink, dia yang balpen biru, menjalankan perintah Allah. Poin pertama, poin kedua. Itu poin ketiga. Poin kedua dengan ilmu. Poin ketiga sudah dijawab tadi sama panjenengan ya, mengharapkan pahala dari Allah. Yang keempat, ibu yang pakai kacamata. Ya jenengan. Menjauhi larangan Allah. Sebentar, stop. Poin yang kelima, yang belakang. Dengan ilmu. Terakhir, Mukurata yang keenam. Takut dengan azab Allah. Dicatat baik-baik. Ya, karena ini pertanyaan ini terus saja ditanya ya. Ya, Masya Allah. Dan terus saja ditanya, ada juga yang menjawab menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini namanya definisi takwa yang paling simple. Ya. Jadi orang belum bisa disebut bertakwa kalau hanya menjalankan perintah Allah. Berilmu napa mboten? Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah napa mboten? Nah, itu baru disebut bertakwa. Jadi bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dengan ilmu dan berharap apa yang ada di sisi Allah serta menjauhkan larangan Allah karena dengan ilmu, karena takut adab yang Allah sediakan. Baik. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa yang dimaksud dengan mengingat kematian? Ya, apa yang dimaksud dengan mengingat kematian? Apa yang dimaksud? Di antaranya yang dimaksud mengingat kematian adalah ya, ketika kita sadar bahwa setelah kehidupan ini akan ada hari akhirat.
ketika kita sadar bahwa setelah kita hidup ini, kemudian kita meninggal dunia, ada hari pertanggungjawaban, ya. Dan mengingat kematian itu banyak manfaatnya, ibu-ibu. Di antara manfaatnya apa? Manfaatnya adalah, kata Imam Ibnul Qayyim, siapa yang sering mengingat kematian maka akan dianugerahi 3 perkara. Catat ini baik-baik. Siapa yang Allah berikan taufik kepadanya untuk banyak-banyak mengingat kematian, ya Allah, ya saya berkurang usianya, ya Allah, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang pas hari sama dengan hari kelahiran kita, itu harusnya banyak-banyak mengingat kematian itu, ya. Kenapa? Karena kan jatahnya udah berkurang. Nah, kalau kita mengingat kematian, kata Imam Ibnul Qayyim, maka Allah akan anugerahkan 3 perkara. Yang pertama, ya, disegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, usiaku udah 60, ya Allah, padahal usia umatmu itu, umatnya Rasulullah itu 60 sampai 70. Rasulullah meninggal di usia berapa, ibu-ibu? 63. Berarti kan tinggal sedikit lagi tuh bonusnya. Ya, 60 sampai 70. Tapi Ustazah, ada yang usianya 75, bonus, ya. Dan nggak semua zaman sekarang, ya kan? Ada yang usianya 100, bonus. Bahkan ada yang dikasih usia panjang pengen cepat meninggal. Betul. Jadi saya berjumpa dengan salah satu jamaah umroh, tuh beliau punya simbah. Ya, simbahnya usianya sudah Masya Allah, Allahumma barik, sudah 100 atau 99, udah panjang ya. Di setiap beliau mendengar ada teman yang meninggal, ya Allah, kapan aku, ya Allah, dicabut nyawanya, katanya gitu. Subhanallah. Makanya ibu-ibu kalau minta sama Allah, mintanya jangan usia yang panjang, tapi usia yang barokah. Kenapa? Karena kalau usianya panjang, tapi nggak barokah, itu parah, ya, ngerepotin anak cucu. Apalagi waliyadzubillah, ya, diberikan ujian oleh Allah linglung. Pikun, mbah, pendahar dereng, ya. Padahal 2 menit yang lalu makan. Subhanallah. Dan ada kalanya orang tua itu, subhanallah teman-teman, ya, diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuat, ya, anak cucunya lebih sabar lagi. Masya Allah. Tapi masalahnya anak cucunya ini yang kadang nggak sabar. Kalau menghadapi orang tua. Padahal kebahagiaan seseorang manakala ia diberikan orang tua dan diberikan taufik untuk mentaatinya. Subhanallah. Baik. Yang kedua, semangat untuk beramal soleh. Jadi mengingat kematian itu, di antara manfaatnya adalah bersemangat dalam beramal soleh. Saya lupa kisahnya siapa, ibu-ibu. Pernah dengar nggak? Ada apa tuh namanya, yang di Nusa Kambangan itu, yang ditembak. Jadi nggak usah nyebut nama. Maksudnya itu orang apa itu, kayak gitu tuh? Orang yang melakukan kejahatan lah, ya. Narapidana atau yang memang kejahatannya sudah kakap lah, ya. Itu kan biasanya nanti akan ada eksekusi untuk ditembak. Nah, hari eksekusi kan biasanya diumumkan dulu tuh, tanggal sekian gitu kan, ya, jam sekian gitu, ya. Kira-kira orang yang mendapatkan kabar tersebut, ibu-ibu, ya, dikasih tahu sama Allah, ya, tanggal yang cantik misalnya tanggal 10 bulan 10. Besok berarti, ya. Tanggal 10 bulan 10. Ya, 2025 ada eksekusi misalnya terhadap nama fulan. Ya, fulan ini ketika sudah tahu besok itu akan dieksekusi, maka pasti malam harinya menyibukkan dirinya dengan berbagai macam amal saleh. Ya, makanya subhanallah ibu-ibu, jangan pernah kita, tolong ingat-ingat nasihat saya, ya, pengingat untuk diri saya dan teman-teman, jangan kita pernah merendahkan orang lain yang saat ini berbuat maksiat. Sekalipun dia bandar narkoba, ya. Kenapa? Karena banyak bandar narkoba, banyak orang-orang yang hari ini bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah berikan taufik hidayah untuk bertaubat kepada Allah, dan ternyata mereka menemui ajalnya dalam keadaan Allah ridho kepadanya, dalam keadaan husnul khatimah, ya kan? Orang-orang yang dieksekusi sampai ada salah satu petugas di Napi di Nusa Kambangan tuh, katanya beliau bersaksi setelah narapidanya itu dieksekusi, ya, tercium bau aroma wangi. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, betapa baiknya Allah, gitu, ya. Betapa luar biasanya Allah, zat yang maha pengampun. Nah, masalahnya kalau yang dieksekusi kan udah tahu, ya, kapannya. Lah kita, kapannya kan nggak tahu.
Jangan sampai punya pikiran berarti kalau kayak gitu saya ini aja di ustazah, maksiat aja. Terus nanti ditangkap di Nusa Kambangan kan jadi tahu, Bu, belum tentu, ya kan? Bisa jadi sebelum ke Nusa Kambangan Allah wafatkan, lagi ngondol narkoba tiba-tiba ketemu malaikat maut, ya, ditembak sama polisi, kan gitu. Ya, jadi jangan pernah kita punya pikiran yang macam-macam, luruskan niat kita, berdoa kepada Allah, harus siap kapanpun Allah memanggil kita, dan bersemangatlah dalam beramal soleh. Yang ketiga, ibu-ibu, kita lebih qanaah. Jadi kalau kita mengingat kematian tuh, maka kita akan lebih qanaah. Qanaah itu apa sih Ustazah? Qanaah itu cukup dengan pemberian yang Allah beri. Nrimo bahasa Jawa nih. Mencukupkan dengan apa yang Allah beri kepada kita. Baik, berarti sebaliknya teman-teman. Tadi kan kata Imam Ibnul Qayyim, mengingat kematian tuh 3 manfaatnya. Sekarang kalau ada orang tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak ingat mati, biasanya ngapain aja tuh? 1, hura-hura. Ya, 2, maksiat. 3, malas beribadah. Nah, kan gitu kan? Nanti aja masih muda. Karena apa? Waktu di SD diajarin muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan mana ada ya ada sih Bu, tapi nggak semuanya, ya kan? Jadi subhanallah, banyak subhanallah perkataan-perkataan yang sudah masuk ke alam bawah sadar kita, ibu-ibu, ya. Dan itu tuh kalau dipraktekkan tuh nggak baik juga, ya kan? Muda berfoya-foya, tua kan foya-foya, berarti uangnya habis. Tua apa? Tua menghasilkan sengsara, mati masuk neraka gitu ya, berarti kan ya. Astagfirullahaladzim. Jadi intinya ibu-ibu, subhanallah, jangan pernah menunda untuk beramal soleh, karena yang namanya kematian itu kapanpun bisa datang. Subhanallah. Baik. Kemudian di antara teman-teman, ya, manfaat mengingat kematian itu kita mudah memaafkan. Allah lembutkan hati kita. Yang ada tuh nanti rasa kasihan gitu loh. Ya Allah, aku sejam lagi meninggal dunia, ya Allah. Ya, terus aku belum maafin bestiku, belum maafin karib kerabatku, pamanku. Ya Allah, melasi gitu kan ya, kasihan. Akhirnya kita maafkan. Ya, Masya Allah. Kemudian di antara manfaat mengingat kematian itu Allah lembutkan hatinya, subhanallah. Ada buku teman-teman, ya, buku ini, kitab ini sedang dibahas di sini nggak? Kemarin kayak sempat dibahas amalan-amalan pelembut hati. Ustaz Hanan, tematik di sini. Lupa ibu-ibu. Saya baca playernya. Terakhir Ustaz Hanan judulnya apa? Kayaknya itu amalan-amalan pelembut hati. Ikut nggak kajiannya sama Ustaz Hanan kemarin? Oh, nggak jadi yang amalan-amalan pelembut hati. Berarti belum jadi yang amalan-amalan pelembut hati, Bu. Itu bagus, pakai banget loh. Nggak tahu apakah besok. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo semangat ibu-ibu. Berarti alhamdulillah panjenengan nanti dapat serial pelembut hati. Ustazah, emang kenapa sih hati kita harus lembut? Ibu-ibu, orang yang hatinya lembut itu mudah tersentuh. Orang yang hatinya lembut itu ingat sama Allah, ingat dosa, ditoel sedikit saja, ingat gitu ya. Bertobat sama Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah itu kalau udah lembut hatinya. Ya, tidak mudah mencela orang, tidak mudah nyinyirin orang, karena dia tahu ya bahwa itu dosa dan hatinya sudah lembut. Ya, kebalikannya kalau hati yang keras, maka dia akan menolak kebenaran. Baik. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah ketika kita bersemangat fokus dengan amal sholih yang Allah bukakan untuk kita dan kita istiqomah di dalamnya. Ini amalan yang perlu kita lakukan semuanya sebagai bekal untuk hari setelah kematian. Jadi gini prakteknya nanti. Teman-teman, ketika Allah memberikan kesempatan untuk kita dibukakan pintu amal sholih dzikir pagi petang, maka jangan tinggalkan dzikir pagi petang. Istiqomahkan. Ya, kalau Allah berikan amanah kepada kita keistiqomahan untuk bersedekah setiap hari, walaupun nominalnya tidak besar, istiqomahkanlah. Kenapa? Karena amalan-amalan yang diistiqomahkan ini yang kelak nanti amalan ini yang akan bermanfaat untuk kita ketika kita sudah berada di kubur. Ya, menjadi teman, anis. Tapi yang dimaksud anis itu menjadi teman kita.
Dikubur nanti kita tidak ada yang menemani kecuali amal saleh. Dan amal saleh yang baik adalah amalan yang kita istiqomahkan. Jadi di samping kita mengingat kematian, yuk bersemangat teman-teman untuk melakukan amal saleh yang Allah bukakan untuk kita. Ustazah, saya punya orang tua di rumah. Alhamdulillah ya, dibantu oleh Allah saya merawat dan suami merawat orang tua kami. Alhamdulillah, fokus di situ, istiqomah di situ. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah membukakan pintu itu berarti Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya. Alhamdulillah rumah saya dipakai untuk ngaji. Ya, maka istiqomahkanlah di sana. Bisa jadi itulah amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Ustazah, saya rumahnya kecil, nggak punya orang tua sudah meninggal semua Ustazah. Tapi Ustazah, saya itu senang masak, nanti dibagi-bagi ke tetangga dan ke besti-besti kalau pas ngaji. Ya, istiqomahkan. Memberi makan. Jadi ibu-ibu gini loh, saya ada ide ya. Kan biasanya ada yang nyeberangin jalan itu ya. Apa sih namanya? Itu kalau kita istiqomahkan ya, semoga menjadi pahala untuk kita. Kalau panjenengan misalnya nggak kurang seret ngasih uang, kadang kan ada yang berpikir, Ustazah loh dia pakai anting gitu ya. Oh dia ngerokok, dia begini. Udah, belikan makanan, kasih. Ya, itu insya Allah bermanfaat, gitu kan? Berarti sedekah kita di situ, enggak apa-apa. Ya, belikan makanan, ya roti atau buah, kalau buah cepat busuk ya, atau minum, itu yang paling enak minum. Minum kasih, ya. Minumnya yang botolan itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau nggak habis bisa untuk nanti, gitu kan? Dan subhanallah ibu-ibu, sebaik-baik sedekah adalah air. Jangan sampai sedekah kita enggak, ya, tahajud kita enggak, baca Al-Quran kita enggak. Mana yang akan kita fokuskan di sini? Ustazah, saya itu termasuk alhamdulillah istri solihah, gitu. Masya Allah. Kerjaannya apa bu? Dandan di depan suami. Pun istiqomah dandan depan suami. Iya. Coba bisa dibayangkan enggak? Kalau pas kita meninggal dunia terus suami kita bilang gini, istriku aku ridho, engkau telah menjadi istriku, ya, aku bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah wanita yang solihah. Masya Allah, pintu surga dibuka lebar-lebar bu, ya, nanti di akhirat monggo Bu Fulana silakan masuk pintu surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Subhanallah, ya. Makanya subhanallah berbakti, saya merinding kalau lagi bilang gini nih, ya Allah, kadang kan kita itu punya ujiannya masing-masing ya Bu. Mau berbakti sama suami itu kadang berat. Dan apa berat? Tanggal tua ya Ustazah, gitu ya. Nah, belum ada transferan. Ya. Mau berbakti sama suami apa beratnya? Waduh Ustazah, aku harus ngaji sana sini. Bu, surganya ada di rumah itu loh. Ya. Jadi pernah tuh ada akhwat yang tanya ke saya, Ustazah, lebih baik mana ya saya mengaji keluar rumah atau merawat suami saya yang sedang sakit, merawat suaminya yang sedang sakit, ya. Dan ngaji itu bisa ketika bisa online maksudnya, bisa ketika suaminya mempersilahkan gitu loh, ya. Jadi banyak di antara kita ibu-ibu yang melihat amal sholih itu hanya sesuatu yang besar saja. Ya, padahal sesuatu yang kecil kalau niatnya lurus itu bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diingat-ingat ibu-ibu. Diingat-ingat bersama. Ya Allah, saya setiap hari alhamdulillah bisa nyenengin anak-anak, ya. Alhamdulillah setiap pagi saya ngantar sekolah anak-anak. Itu dibuat ibadah, ya. Semoga suatu hari kelak anakku yang akan menggandeng tanganku ke dalam surgamu. Kan gitu. Ya. Jadi dibawa happy, dibawa enak, dibawa ibadah, semuanya insya Allah akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan saya untuk menyiapkan bekal kematian ini ibu-ibu, manage masalah hati kita. Karena hati itu kalau sudah benar, kalau sudah sahih, sudah baik, maka anggota badan pun ikut baik. Jangan sampai, waliyadzubillah, jangan sampai kita dohirnya berbuat baik kepada teman-teman, tapi hatinya busuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena hati ini menjadi patokan baik atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, itu doa kita. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menghidupkan hati kita, agar Allah menjernihkan hati kita, agar Allah memberikan keselamatan untuk hati kita. Karena orang-orang yang punya hati yang selamat, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rombongan pertama yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah. Kalau minum zam-zam ibu-ibu, ya minum zam-zam, ya berdoa sama Allah, ya Allah, buanglah kotoran-kotoran yang ada dalam hatiku ya Allah. Setiap kali kita bermaksiat akan ada nuktatus sauda, akan ada noda-noda hitam yang Allah tempelkan di hati kita. Maka ketika panjenengan ada kesempatan minum zam-zam, berdoa sama Allah, ya Allah, hilangkanlah kotoran-kotoran itu. Ketika misalnya jenengan ada luka pengasuhan, ya misalnya, kalau ikut terapi psikolog ada terapi ini, maka saya pernah sarankan kepada salah seorang yang dia curhat tentang pengasuhan orang tuanya, saya bilang, kalau ada kesempatan minum zam-zam, minum, niat, ya Allah, delete di otak saya, ya Allah, tentang buruknya pengasuhan orang tuaku. Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Ya pernah saya ketemu lagi sama orang itu, alhamdulillah ustazah saya ketika rutin minum zam-zam, alhamdulillah Allah berikan saya rasa sayang kepada orang tua saya. Masya Allah. Lihat betapa mudahnya Islam memberikan solusi. Ya, kadang kita mencari sesuatu yang susah, ternyata Allah sudah kasih kita solusi yang lebih mudah lagi. Ya, maka dari itu ibu-ibu, yuk bismillah, kita bersiap-siap semuanya, kita sedang menuju kematian, kita sedang mengantri kapan hari dipanggilnya kematian tersebut, dan kita berdoa kepada Allah, semoga pada masanya kita yang hadir semuanya, semoga kita termasuk golongan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Semoga Allah ridho kepada kita dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, insyaallah cukup itu yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.